Sudah, Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang konsep nutrisi 1000 HPK dan gangguan pertumbuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah sebuah KMS ya. KMS ya. Ini gambar ini adalah gambar apa ini? Apakah pertumbuhan anak ini baik? Apakah pertumbuhannya baik? Ini baik nggak? Baik, Ibu. Baik, ya dia baik sampai di sini. Kita lihat di sini dia sudah mulai terjadi weight faltering, ya. Ini kan tidak mengikuti arah garisnya. Ini kalau Anda pakai WAZ, pasti dia WAZ-nya udah semakin turun, ya. Weight faltering ini yang harus diperhatikan ya, karena hal ini yang paling sering terjadi dan tidak diperhatikan sehingga tiba-tiba anak sudah menjadi gizi buruk, ya. Ya, ini weight faltering ya. Kalau ini namanya apa? Ini namanya apa? Yang ini flat, ya kan flat ya. Jadi ini juga pertumbuhannya jelek. Nah, kalau ini adalah downward ya atau turun ya. Kalau udah turun Anda jelas ya. Nah, ini semua pertumbuhannya tidak bagus ya. Kalau kita sebut sering juga disebut sebagai N dan T ya. Ini adalah T1, ini T2 dan ini adalah T3 ya. T3 itu sudah turun, kalau ini flat. Nah, yang paling bahaya adalah di sini karena dia seakan-akan naik tapi sebenarnya rankingnya turun ya. Terjadi deselerasi, terjadi penurunan dari arah pertumbuhannya ya. Dan kalau kita lihat ini dari terjadinya weight faltering ya. Ini adalah yang kuning itu adalah dari negara-negara Amerika Latin, ya yang biru itu adalah dari Afrika dan yang merah itu dari negara-negara Asia. Kita lihat ya, kalau pertumbuhannya bagus, weight for age-nya itu bagus, maka dia akan ada di titik zero ini ya. Lurus gini ya atau kadang-kadang naik. Tapi kita lihat ya pada sampai usia 4 bulan rata-rata bayi itu pertumbuhannya baik ya, dia naik ya, tapi setelah itu dia drop pertumbuhannya, baik dia tetap naik tapi dia menjauhi dari medianya dia ya, sehingga akhirnya dia berada di saat menemukan kanal yang baru ya 15-16 bulan dan dia tetap berada di situ ya, jadi dia tetap kecil aja dia ya. Ini yang berisiko nanti bisa terjadi stunting ya kalau kita tidak hati-hati untuk segera mengkoreksi. Nah, masa-masa ini sering terjadi pada masa pemberian MPASI ya, ketika usianya 4 bulan ke atas ya. Itu ada masa-masa pemberian MPASI, hal ini sering terjadi. Ya. Dan kalau kita lihat ya, yang terjadi adalah pertama yang akan turun adalah weight for age ya. Berat menurut umur ya, ini akan turun duluan ya. Turun duluan ya. Kemudian habis itu panjangnya akan mengikuti dan panjangnya turunnya akan menjadi drop sekali. Ini menjadi stunting ya. Sehingga ketika kita lihat anak-anak dengan stunting itu jarang yang ya ada yang dengan gizi buruk, tapi ada juga yang kalau kita lihat gizinya kayaknya seakan-akan baik-baik saja, cuman anaknya pendek, stunting ya. Nah, ini terjadinya karena apa ya, tadi weight for age-nya dia turun, kemudian panjangnya dia turun dan turunnya berlebihan naik ke bawah, nah sehingga weight for height-nya dia ya tetap aja ya, jadi seakan-akan memang anaknya tidak terlihat kurus ya, tapi dia adalah stunting. Ya. Jadi what time of growth faltering ya, ini mengatakan begini ya, berat badan itu rata-rata mulai menurun pada usia sekitar 3 bulan dan menurun dengan cepat hingga sekitar usia 12 bulan. Dengan penurunan yang lebih lambat hingga sekitar 18 sampai 19 bulan dan kemudian ada kemungkinan catch up pattern setelah itu. Nah, panjang badan atau tinggi badan menurut umur ini faltering terjadi setelah penurunan berat badan tadi ya. Jadi berat badannya turun dulu, habis itu panjang badannya turunnya dari ke bawah ya. Sehingga dampaknya apa ya? Dampaknya adalah rata-rata bayi yang baru lahir di negara sedang berkembang itu adalah sekitar 0,5 ya. Jadi
panjang badan rata-rata misalnya anak di Indonesia itu 0,5. Tapi pada usia 18 sampai 24 bulan sudah menjadi -2. Artinya sudah terjadi pendek anaknya, ya. Peningkatan berat badan lahir dan kecepatan pertumbuhan linear pada saat 1000 HPK di negara berkembang akan menurunkan morbiditas dan mortalitas dan meningkatkan potensi. Ya. Jadi kalau terjadi penurunan maka maaf ini bukan menurunkan tapi meningkatkan ya. Jadi kalau ada penurunan kecepatan pertumbuhan maka morbiditas dan mortalitas akan meningkat ya. Dan kegagalan pertumbuhan dalam 2 tahun pertama kehidupan dikaitkan dengan penurunan tinggi badan di masa dewasa ya. Nah, kalau gizi sendiri itu apa? Gizi itu adalah kalau pertumbuhan itu adalah longitudinal ya. Kita tidak bisa mengukur pertumbuhan hanya satu saat. Tapi kalau status gizi itu adalah sesaat ya. Status gizi kita lihat dari berat badan, panjang badan atau kalau di atas usia 2 tahun adalah berat badan menurut tinggi badan. Kalau dia antara kurang dari -2 sampai dengan -3 itu adalah gizi kurang ya, atau dengan lingkar lengan atas pada anak usia 6 sampai 59 bulan itu juga bisa dipergunakan dengan lingkar lengan atas ya, antara 11,5 sampai 12,5 ya, itu adalah gizi kurang. Kalau gizi buruk dia di bawah 11,5 ya, dan BB per PB di bawah 0,3 ya. Jadi ini kita lihat ya, ini anaknya ini adalah kurva berat badan hidup panjang badan ya sampai usia 2 tahun. Setelah di atas 2 tahun maka kurvanya adalah menggunakan kurva berat badan menurut tinggi badan ya. Kita lihat ya, kalau status gizinya buruk ini adalah berat, ini adalah panjang ya. BB per PB itu kurang dari -3 SD ya. Gizi kurang ya. Nah, ini adalah gizi baik. Gizi baik antara -2 sampai +1 ya. Kemudian di atas +1 adalah risiko of overweight, di atas +2 SD adalah overweight, dan di atas +3 SD adalah obesitas. Nah, malnutrisi yang terjadi di masa awal kehidupan itu dia punya dampak jangka pendek dan jangka panjang. Ya, yang pertama jangka pendek. Ya, jangka pendeknya itu dia akan mempengaruhi dari perkembangan otak, ya. Kemudian juga jangka panjangnya dia akan mempengaruhi dari kognitif dan prestasi di sekolah, ya. Kemudian pertumbuhan dan komposisi tubuh ya itu juga akan terganggu sehingga nantinya di kemudian hari dia menjadi imunitas dan kapasitas kerjanya juga terganggu ya. Dan jangan lupa ya bahwa terjadi metabolic programming di sini. Nah, metabolic programming yang terganggu pada saat dia jangka pendek ini nggak apa-apa jangka pendek ini, maka pada saat dia dewasa itu bisa terjadi diabetes, obesitas, penyakit jantung, hipertensi, dan serta stroke ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan otak ya, ini pertumbuhan otak itu terjadi pada 90% itu terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan ya, sangat cepat ya. Setelah itu ya dia masih tumbuh tapi nggak terlalu banyak. Maka kalau terjadi sesuatu ya, artinya terjadi kekurangan gizi pada saat 2 tahun pertama, otaknya juga tidak akan tumbuh dengan baik dan akan terjadi gangguan perkembangan ya. Jadi anaknya ya akhirnya misalnya anaknya akhirnya udah kecil, pendek, dan juga gangguan perkembangan ya, tidak pandai seperti seharusnya ya. Kalau kita lihat yang lainnya misalnya perkembangan dari otot ya, otot itu akan nanti semakin pada saat dia remaja itu dia juga akan semakin tumbuh. Organ reproduktif ya dia tidak berkembang. Nanti berkembangnya ketika dia mulai remaja ya, dia akan sangat berkembang ya. Ini adalah kelenjar limfe ya, di mana malah dia akan terjadi penurunan ya. Tapi yang akan kita perhatikan adalah di sini. Ini adalah perkembangan dari otak ya. Dan kalau kita lihat ini ya, human brain development mulai dari masa konsepsi yang disebut 1000 HPK, kita semua sudah tahu bahwa itu dimulai dari masa konsepsi sampai usia 2 tahun ya, di mana kalau jumlah itu adalah 1000 ya, 1000 hari. Nah, ini kalau kita lihat dari masa konsepsi di mana otak itu pada usia 4 bulan pun sebenarnya sudah mulai nampak, sudah mulai berkembang otaknya. Otak dulu ya, masih kecil banget ya, tapi dia kita lihat kepalanya dulu kan. Nah, nanti baru badan-badan yang lain dia menjadi besar. Dan sampai pada saat bayi baru lahir itu kan memang kepala itu hanya
kurang lebih seperempat dari bagian tubuh. Beda sama kita orang dewasa ya, kepala itu adalah seperempat dari bagian tubuh ya. Ini kita lihat bahwa perkembangan otak itu juga sangat pesat, di mana bayi aterem ya dengan orang dewasa itu virus-virusnya sudah hampir sama ya ini ya. Ini adalah pada saat dia bayi baru lahir 1 bulan ya 9 bulan. Nah ketika 2 tahun dengan dewasa sinapsi-sinapsi yang terbentuk pun itu sudah bentuknya sudah hampir sama ya. Jadi ini yang menggambarkan bahwa 90% terjadi pada masa 2 tahun pertama kehidupan ini adalah seperti ini ya. Kesiapan sinaps ya sel-sel otaknya itu pada usia 2 tahun sudah dengan dewasa sudah tidak banyak sekali berbeda ya. Ini sangat penting ya. Jangan sampai terjadi kekurangan gizi pada 2 tahun pertama ya. Ini adalah gambaran kalau seorang anak dengan gizi buruk ya. Karena gambar anak yang dengan gizi buruk ya terjadi ininya utuh ya seperti ini ya. Nah, maka anak dengan gizi buruk kalau digambarkan MRI-nya itu memang gambarannya adalah cerebral atrofi. Atrofi dari otak ya. Otaknya tidak tumbuh dengan bagus ya. Ada dari ventricle dan lain sebagainya ya. Mungkin Anda cukup tahu aja. Nah, kalau kita lihat proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita ya. Ini kita lihat gizi buruk kita itu dari tahun 2007, 2013 dan 2018, maka gizi buruknya turun ya. Gizi kurangnya juga ya karena sebagian dari gizi buruk jadi gizi kurang ya. Tapi angka stunting ini adalah gizi buruk dan gizi kurang ya. Indonesia rata-rata di sini, Jawa Tengah tuh di ya Anda jadi berbagai daerah ya, nanti lihat aja daerah Anda. Nah, tapi yang pendek dan sangat pendek itu dia masih paling banyak, dia nggak sebanding kan dengan yang gizi buruk tadi, gizi buruk cuma 3,9. Tapi yang pendek ya, ini ada 19,3. Yang sangat pendek adalah 11,5. Kok di jumlah lebih dari 30 ya kan? 30,9. Ya dulu kita 40%-an ya, tapi sekarang 30. Tapi itu masih cukup tinggi ya. Ini ya. Angka kita adalah di sini ya 37,2 ya tadinya ya. Terus kemudian 2018 jadi 30,8. Tapi ini termasuk proporsi di dunia juga masih termasuk tinggi ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya ternyata dari beberapa penelitian yang misalnya penelitian di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta itu mengatakan bahwa konsumsi protein hewani kita hanya 5,74%. Jadi anak-anak itu apalagi sekarang kadang-kadang orang tua masih aja kalau ditanya anaknya mau makan nggak, anaknya nggak mau makan sayur. Lah kenapa sayur? Ya anak-anak itu tidak terlalu banyak butuh sayur. Nah, kalau makan sayur melulu, ya jadinya anaknya jadi pendek tadi, ya. Mana bukan sayur yang bisa membuat tubuh itu tumbuh dan otaknya juga tumbuh, ya. Tetapi adalah protein hewani. Padahal protein hewani kita itu hanya 5,74%. Ya, sebagian besar anak kasihnya bukan protein hewani, ya, tapi kasihnya mungkin malah tahu, tempe, sayur, nah ya kan. Nah, akhirnya dia otaknya nggak tumbuh, ya. Data Riskes tahun 2010 memperlihatkan bahwa anak usia 6-23 bulan hanya 38,25% yang mengkonsumsi daging dan telur dan hanya 37,2% yang mengkonsumsi susu dan produk susu. Ya, padahal kita lihat ya seperti di seperti di Belanda itu sekarang kan Belanda itu kan orang yang paling tinggi sedunia ya, konsumsi susunya juga paling banyak gitu ya. Jadi kita harus konsumsi susu itu sangat penting. Nah, ini adalah food groups ya. Ada 10 food group ya dari WHO dan sebaiknya ya dietary diversity indicator itu untuk infant dan yang child feeding itu adalah 7 food group ya. Kalau kurang dari 4 food group maka dia termasuknya adalah jelek ya. Tapi lebih baik kita bisa 7 ya. Nanti Anda bisa lihat di sini ya, misalnya ada susu ya, kemudian ada telur ya, ada daging ya, ada makanan, dan ini jumlahnya ada 7. Jadi jumlahnya bukan yang banyak kan, bukan yang sayur-sayuran ya. Ya, ini penelitian dari Cina tadi ya memperlihatkan bahwa angka stunting juga masih tinggi, di samping itu dari divisi mikronutrien juga masih tinggi. Nah, sekarang bagaimana upaya untuk mencegah gangguan pertumbuhan pada balita?
kita harus mempraktekkan praktek pemberian makan yang benar, ya. Periode pemberian makan pada bayi itu adalah yang pertama ASI eksklusif, kemudian ASI dan MPASI, kemudian di atas 1 tahun adalah makanan keluarga. Ya masih banyak juga orang tua yang anaknya udah usianya 15 bulan, segala masih makanannya itu dikhususkan. Nah ya, padahal nanti makanannya rasanya nggak enak, terus anaknya nggak mau makan ya. Padahal harusnya di atas 1 tahun itu makanan udah seperti makanan keluarga, ya lauknya seperti lauk keluarga ya. Nah, kalau anak masih kecil ya, ukuran dari 6 bulan ya. Bagaimana kalau ASI itu tidak cukup ya? Jadi kan ada juga kan gangguan pertumbuhan itu terjadi ketika anaknya sudah usianya tadi ya dikatakan ya mulai 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu pun sudah mulai banyak yang tidak cukup. Nah, sekarang kalau misalnya karena ASI saja tidak cukup, kita harus lihat dulu ya. Pertama kita harus lakukan manajemen laktasi dan evaluasi 1 sampai 2 minggu. Kadang-kadang ASI-nya itu menjadi tidak cukup ketika ibunya mulai bekerja. Nah, padahal sebenarnya kan bisa memberikan ASI pada ibu bekerja itu juga ada teknik tata caranya tersendiri, ya tata laksananya sendiri ya. Nah, kita evaluasi. Kalau berat badannya naik sesuai target, maka lanjutkan ASI sambil memantau kenaikan berat badan. Tapi kalau setelah 1 sampai 2 minggu berat badannya tetap atau tidak naik, lanjutkan ASI ditambah kalau usianya kurang dari 4 bulan maka kita menggunakan ASI donor atau susu formula yang higienis. Nah, kalau usianya 4 sampai 6 bulan ya, kita lihat apakah anak itu sudah siap mendapatkan MPASI atau belum. Kalau sudah siap mendapatkan MPASI maka kita bisa memulai MPASI. Dan kalau ini bukan MPASI dini ya. MPASI dini itu kalau MPASI yang diberikan kurang dari 4 bulan. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai definisi dari MPASI ya? Menurut UKK NPM dari IDAI, ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia dari UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik, MPASI itu adalah makanan padat atau makanan cair selain ASI yang diberikan pada periode penyampihan di saat ASI saja tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi untuk tumbuh kembang optimal. Ya. Dan ada 4 faktor penting untuk perkembangan dari makan ya, dari untuk pemberian tadi MPASI yang harus kita perhatikan ya. Perkembangan anak kita mesti melihat keterampilan umum seperti ekspresi wajah, kemampuan memegang, memasukkan makanan dan meniru perilaku ya. Misalnya ibunya makan gitu terus anaknya pengen mengambil dan pengen masukkan makanan itu ke dalam mulut ya. Kemudian keterampilan spesifik meliputi bagaimana proses menghisap, menelan, mengunyah, menggigit, makan dengan sendok dan minum dari gelas. Ya, pada anak normal ini akan berkembang ya. Kemudian rasa, tekstur dan preferensi ya, karena anak itu belajar untuk menerima atau menolak beberapa rasa tekstur ya, dan dikatakan bahwa kalau preferensi rasa itu sebenarnya dimulai ketika masih di dalam kandungan. Ya, jadi ketika sudah usia sekitar 24 minggu ke atas gitu ya, itu apa yang dimakan ibu itu juga akan dirasakan oleh si bayi. Jadi kalau pengen anaknya mau makan segala macam makanan, ya berarti si ibunya itu juga harus makan berbagai macam ya supaya anaknya nanti juga doyan ya. Apalagi nanti kalau dia juga sudah apa yang dimakan oleh ibu itu juga keluar dirasanya di ASI ya. Jadi kalau ibunya mau pengen anaknya nanti gampang makan, ya ibunya harus makan berbagai macam rasa ya. Kemudian regulasi rasa lapar. Ya, regulasi rasa lapar ini dimulai dari lahir, tetapi lebih efektif kalau anak mulai belajar memberi tanda rasa lapar dan tanda kenyang. Ya. Nah, ini adalah yang sangat penting ya, strategi pemberian MPASI ya. Pemberian MPASI ini ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua adalah adekuat, yang ketiga diberikan aman dan higienis, dan yang keempat diberikan secara responsif ya. Tepat waktu artinya apa? Ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi, yaitu sekitar 6 bulan ya, tapi ada juga yang bisa lebih awal ya, tapi paling enggak sekitar 6 bulan itu biasanya yang terjadi. Kita harus lihat ya, apakah kontrol kepala itu sudah bagus. Kontrol kepala itu gimana? Anaknya bukan anaknya sudah bisa duduk sendiri ya, anak bisa duduk sendiri sekitar usia 8 bulan. Tetapi ketika anak itu didudukkan, kepalanya sudah tegak, sudah nggak goyang kanan, goyang kiri, goyang depan belakang ya. Sudah nggak jatuh kan, kalau anak masih bayi kan dia akan terjatuh kepalanya kalau dia didudukkan atau ditarik. Kita tarik ini head flagnya itu masih ada ya, flag dari kepala.
Nah, ini adalah dia sudah kalau didudukkan kepalanya sudah tegak, ya. Kemudian refleks menjulurkan lidah. Kalau masih terlalu kecil, misalnya usia 1 atau 2 bulan, Anda masukkan bubur misalnya ke dalam mulutnya, maka si bayi itu akan berusaha untuk melepeh, untuk mengeluarkan makanan tersebut dari mulutnya. Nah, ketika usianya dia sudah siap untuk makan, ya sekitar 4-6 bulan, biasanya ya ada juga yang 4 bulan ya, tapi sebagian besar adalah di sekitar usia 6 bulan, maka refleks ini akan berkurang ya, atau menghilang ya. Jadi kalau ada makanan di dalam mulut, maka dia tidak akan melepehkan lagi ya, tapi dia akan berusaha untuk mengunyah dan kemudian untuk menelan ya. Kemudian selera makannya meningkat ya, walaupun misalnya diberi ASI ya 8-12 kali sehari, itu dia masih tetap kelaparan ya, karena dia sudah membutuhkan energi untuk makan. Dan tertarik atau ingin tahu apa yang kita makan ya. Nah, biasanya kalau orang tuanya, ibunya misalnya sambil makan, maka dia akan berusaha ngambil, misalnya ibunya makan roti, ya dia akan berusaha ngambil roti itu dan dia akan berusaha memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Ya, ini adalah tanda siap untuk makan. Kemudian bagaimana posisi tubuh saat anak makan? Ya, posisi tubuh saat anak makan itu kita harus tetap berhadapan, harus tetap ada kontak mata, ya, bisa seperti ini, ya, bisa sambil di pangku, ya, tetapi tetap berhadapan. Yang penting tidak sambil tidur, ya, nggak boleh sambil tidur. Atau kalau anak yang lebih besar ya bisa di feeding chair-nya, ya, kemudian cara berhadapan anaknya itu didulang apa, disuapin, ya. Nah, hal yang kedua adalah adekuat, ya. Adekuat itu mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang. Harus ada makronutrien yang cukup, harus ada mikronutrien yang cukup, ya. Kita mulai dari karbohidrat, ya. Adekuat secara kualitas, ya, bahwa harus ada karbohidrat, harus ada protein dan utamakan sumber hewani, harus ada lemak, ya, minyak, santan atau margarin, buah atau sayur, tapi dalam jumlah sedikit, ya. Karena ini kuadrat ini tidak menggambarkan proporsi, ya. Dan ini semua sebenarnya ada di dalam ASI, ya. Tapi tadi ya ASI nggak boleh ASI saja sampai usia misalnya 10 bulan gitu ya nggak boleh. Setelah 6 bulan memang harus didapatkan tambahan MPASI, ya. Nah, ini karena apa? Ada senjang zat gizi yang harus dipenuhi oleh MPASI, ya. Ini adalah ketika usianya 6-8 bulan, bahwa kalau hanya minum ASI saja maka akan kekurangan energi sebanyak 29%, ya, protein sebanyak 21%, tapi besi, ya, besi itu bahkan di usia 6 bulan itu 97% harus dapat dari luar, ya. Seng itu 79%, ya. Usia 9-11 bulan 55% kebutuhan anak itu sudah harus dapat dari MPASI, ya. Nggak bisa ASI itu mencukupi. Makanya kalau anaknya masih suka ASI memang sampai usia 2 tahun, ya, tapi artinya ketika usianya sudah 6 bulan, maka kita harus mendahulukan MPASI, ya, belajar untuk MPASI dulu. Kalau dia hanya masih netein terus netek tok, nanti anaknya bisa terjadi gizi kurang atau bahkan gizi buruk. Karena biasanya anaknya suka netek dan hanya suka ngempeng, ya, itu dia nggak mau makan. Ya, jadi kita harus MPASI-nya dulu masuk, ya, baru nanti ASI. Karena apa? Usia 9-11 pun 55% itu sudah harus dapat dari MPASI, ya. Di atas 1 tahun sudah 70%, ASI hanya mencukupi 30%, ya. Nah, kemudian beberapa hormon itu dan zat gizi itu mempunyai efek terhadap pertumbuhan, ya. Terutama apa, ya? Terutama adalah protein, ya, asam amino, ya. Kemudian ada zat-zat gizi mikro, ya, ini akan mempengaruhi juga di otak, ya. Selain itu ada beberapa hormon yaitu insulin, IGF-1, growth hormone, leptin, BP3, ya, IGF-BP3, ya, FT3, FT4 atau hormon tiroid itu juga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan. Kualitas dan kualitas asupan protein itu penting untuk mencegah stunting, ya. Penelitian dari Allen DKK pada tahun 1992 menunjukkan bahwa anak yang mendapat protein 15 dari total asupan kalori mempunyai tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan yang mendapatkan protein 7,5% dari total asupan kalori, ya. Ini yang sering sekali saya bandingkan adalah ketika banyak ibu-ibu itu yang bilang bahwa saya makannya
Anaknya dikasih makan apa? Bubur bubur gemuk, bubur lemuk ya. Nah, saya tanya di situ, isinya apa sih bubur lemuk? Harganya berapa sih? Oh, 3.000. Oh, 3.000 dapat apa? Ya, ada buburnya, kemudian ada santannya, ada dagingnya katanya. Daging apa? Daging salmon. Sudah berapa daging salmonnya? Seiprit. Ya, 3.000 dapat daging kayak apa? Ya. Nah, itu salah. Karena komposisinya pasti kurang dari 15%. Ya, padahal harusnya komposisinya adalah protein itu harusnya 15% dari total energi yang didapat oleh anak itu. Kalau rasionya cuma sedikit sekali, seuprit gitu ya, maka ya anaknya nggak akan tumbuh. Ya. Penelitian mengatakan bahwa dia akan terjadi stunting ya kalau anaknya proteinnya sangat rendah, jadi cuma makan karbohidrat aja ya. Nah, sumber protein utama pada diet yang proteinnya 15% itu adalah protein hewani seperti susu, telur, ayam ya yang mengandung asam amino esensial, dan ini adalah menunjukkan kualitas protein yang juga penting untuk pertumbuhan linear atau pertumbuhan dari panjang badan. Nah, karena apa? Protein intake yang terlalu rendah ini akan mengganggu pertumbuhan atau action dari IGF-1, di mana IGF-1 ini merupakan hormon yang sangat penting yang terkait dengan pertumbuhan. Karena apa? Dia akan menstimulasi dan proliferasi dari kondrosit ini yang ada di tulang ya, dan juga formasi ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa dari hipotalamus itu ada insulin, kemudian ada hormon-hormon tiroid, kemudian ada growth hormon atau hormon pertumbuhan ya, dan ini kalau di dalam liver akan disintesis, liver hati ya akan disintesis IGF-1. Di mana IGF-1 ini dia punya pengaruh di dalam di sini ya. Jadi di sini bisa kalau ininya dipacu dengan bagus, maka tulang panjang ini akan tumbuh dengan bagus dan anaknya akan lebih tinggi ya. Jadi bukan nggak ada pijat tarik-tarik itu nggak ada ya. Kalau nggak ada ininya di epifisisnya ini yang dipacu ya, sehingga dia akan menambah panjang dari tulang panjang tersebut ya. Ini yang sangat penting ya, dan ini bisa dipengaruhi dari protein hewani. Nah, ini kita lihat ya kualitas protein. Ini ya kita lihat berbagai kualitas protein. Kenapa protein hewani itu sangat penting ya? Karena protein hewani itu kandungannya lengkap. Ini kita lihat ya. Ini kandungan protein hewani. Ini adalah nabati. Ada beberapa protein yang dia kekurangan dari asam amino ya. Misalnya ada yang kurang lisin, ada yang kurang metionin, triptofan ya. Ada yang metionin dan lisin ya. Ini adalah kurang ya, dari kita lihat di sini ya. Ini contohnya ya. Contohnya aja. Ini dia lisinnya kurang ya, tidak lengkap. Ini yang lengkap ya. Dan yang lengkap itu ada di dalam protein hewani ya. Kita lihat berbagai kandungan protein ikan ya. Ya, misalnya apa? Ikan bandeng ya, kemudian belut ya, kemudian ada ikan apa? Lele ya, kemudian juga ikan kutuk, ikan mas ya, ikan apa ini? Sabun ya. Dan ini adalah makro ya. Ini kita lihat ya, namanya tuna ya. Ya. Ini ya, berbagai kandungan salmon tadi ya, berbagai kandungan protein ikan ya, bahwa protein ikan itu juga cukup tinggi ya, bagus ya. Nah, kemudian lemak ya, lemak itu dibutuhkan pada bayi dan balita sebagai sumber energi dan sumber asam lemak esensial ya. Ingat ya bahwa lemak itu pada bayi itu masih sangat diperlukan. Karena apa? ASI sendiri itu 40-50% ASI itu adalah lemak ya. Jadi kita kan referensinya masih ASI ya. Nah, maka pada anak itu masih 40% dari asupan energi itu harus berasal dari lemak. Beda dengan orang dewasa, kurang dari 30%. Tapi kalau anak 40% dari asupan energi itu masih harus didapatkan dari lemak ya. Otak kita itu juga sebagian besar terdiri dari lemak ya. Ya, dan sumber asam lemak esensial ya, ini kita lihat ya bahwa ikan salmon dibandingkan ikan mackerel atau ikan kembung itu sebenarnya kandungan asam amino kandungan omega 3 nya itu lebih tinggi pada ikan mackerel ya. Jadi jangan semata-mata semuanya nyari salmon ya. Kalau telur salmon memang tinggi ya,
Tapi kalau ikan salmon itu dengan ikan makro masih tinggi ikan makro ya. Ya, kemudian adekuat syarat kuantitas ya. Kalau tadi kualitasnya, sekarang kuantitasnya ya. Kuantitasnya, kebutuhan MPASI itu pada usia 6 sampai 8 bulan itu kurang lebih adalah 200 kilokalori per hari. 9 sampai 11 bulan adalah 300 kilokalori per hari atau sekitar 55%. Di atas 1 tahun itu sudah mencapai 550 kilokalori per hari karena sudah mencapai 1%. Nah, bagaimana dengan ASI-nya ya? ASI atau susu formula itu sekitar 600 sampai nanti sekitar 500 cc sehari itu sudah cukup ya. Jadi yang lainnya harus dapat dari MPASI ya. Ini adalah beberapa contoh jadwal makan di mana ASI dan MPASI itu ya harus bergantian ya, tidak bersamaan ya. Jangan kalau anaknya nggak mau makan kemudian diberikan ASI ya, nanti anaknya jadi makin lama makin kurus dan pendek ya. Nah, ini adalah beberapa contoh zat gizi ya dengan bahan penukar ukuran rumah tangga ya. Jadi yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan adalah sekitar ikan segar ya, 40 gram itu kandungannya adalah 50 kalori dan 7 gram protein. Nah, kita minimal adalah usia 6 sampai 8 bulan itu adalah 7 gram protein ya. Jadi yang dibutuhkan adalah ini. Penggantinya adalah seperti ini ya. Jangan terlalu kecil ya. Nah, bagaimana dengan pisang ya? Pisang itu kandungan proteinnya sangat rendah ya. Hanya 1,1 gram per 100 gram. Ya, padahal kebutuhan protein bayi 6 bulan itu seharusnya paling enggak adalah 2,5 gram. Bayi dapat pisang 100 gram hanya sudah kenyang, ya kan? Tapi proteinnya sangat rendah. Ini jadi pendek nanti anaknya, ya. Apalagi kandungan zat besinya sangat-sangat rendah. Ya, padahal kita tahu tadi bahwa 97% kebutuhan zat besi mulai di usia 6 bulan itu harus dapat dari MPASI. Ya. Jadi pisang tidak memenuhi zat besi, kebutuhan zat besi. Energinya ya sekitar kalau ini harusnya 29, ini 15 ya. Proteinnya sangat rendah ya, apalagi zat besi dan seng ya, hampir tidak ada zat besinya. Padahal ini tadi harusnya dapatnya sampai 97%. Nah, jadi menu tunggal itu tidak dapat memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien. Kalau WHO tadi kan ada food diversity ya, bahwa komposisi makanan yang terdiri dari 2 atau kurang dari kelompok makanan itu adalah makanan yang berkualitas rendah ya. Emang yang diharapkan kan sampai 7 kan tadi dari 10 kelompok makanan. Ini dari 10 ya, yang diharapkan 7. Nah, kalau kurang dari 2 ya, maka dia akan rendah ya, seperti tadi. Pisang ya, pisang mungkin hanya dapatnya pisang di sini kan. Di sini, dan dia sebagai sumber energi saja ya kan, jadi dia sangat rendah. Nah, bagaimana serat? Nah, serat itu dapat berikatan dan dapat menghambat absorpsi beberapa mineral penting seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor dan sebagainya ya. Serat dan faktor antinutrien di MPASI misalnya vitamin dan juga saponin dapat menghambat bioavailability dan nutrien dari dan juga enzim ya. Jadi pada bayi itu serat itu hanya untuk diperkenalkan. Ini loh rasanya seperti ini ya, sayur ini rasanya seperti ini, buah ini rasanya seperti ini, tapi tidak boleh menjadi yang utama ya. Tidak boleh terlalu banyak, nanti akan menghambat justru absorpsi beberapa mineral yang penting ya untuk pertumbuhan bayi. Jadi seperti ini ya, ini adalah sayur yang buahnya hampir 25%. Ya, bahkan ini adalah 30% ya. Ini adalah salah. Ya, tidak benar ya porsi makanannya untuk bayi dan anak seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah aman dan higienis ya. Kalau kita memberikan makanan pada bayi, kita harus menjaga kebersihan, harus memisahkan bahan pangan mentah dengan matang ya. Jangan diamari es dicampur jadi satu. Masalah dengan benar ya. Kemudian jagalah pangan dalam suhu yang benar ya, dan gunakan air dan bahan baku yang aman ya. Ya, jadi pastikan kebersihan tangan dan peralatan makan yang digunakan untuk menyiapkan serta menyajikan MPASI ya. Jadi ini harus bersih dulu, semuanya harus dicuci, termasuk tangannya juga harus cuci ya. Jangan habis dari toilet karena bayinya buang kotoran bayi kemudian langsung menyiapkan makanan, nggak boleh ya, harus cuci tangan dulu.
Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi 4 hari dan aman, dan pisahkan salinan yang digunakan untuk memotong bahan makanan mentah, yang misalnya daging, ikan gitu, dengan yang untuk memotong yang bahan makanan yang matang. Itu harus terpisah. Ya. Karena ini adalah suhu yang berbahaya untuk berkembang biaknya bakteri. Bakteri itu sangat berkembang biak sangat tepat pada suhu 21 sampai 47 derajat Celcius ya. Sehingga kalau pada anak, kalau pada makanan yang lebih dari 1 jam pada suhu 32 derajat Celcius itu dianjurkan untuk dibuang. Mungkin kalau orang dewasa kita masih lebih kuat ya, tapi kalau anak itu seringkali tidak kuat ya. Begitu ada bakteri sedikit yang mulai tumbuh di situ ya, jadi diare dan segala macam. Yang terakhir adalah responsive feeding. Ya, makanan itu diberikan secara responsif. Karena apa? Proses makan itu memerlukan interaksi bayi dan ibu dan pengasuh. Karena ini adalah proses pembelajaran, ya. Menyuapi, kemudian anak bisa makan sendiri, kemudian sabar dan tidak memaksa, perhatikan tanda lapar dan kenyang, dan hindari gangguan atau pengalih perhatian. Termasuk juga nonton makan itu tidak sambil nonton televisi atau bermain, ya, karena itu adalah merupakan distraksi. Makan ya makan, tapi 30 menit saja, tapi adalah quality time, ya. Ini aturan makan ya, harus ada terjadwal, lingkungannya harus benar, dan juga prosedur makannya harus benar ya. Terjadwal, teratur ya. Jadi jangan, oh iya anaknya baru tidur jam 11 malam karena bapak ibunya baru pulang malam, terus bangunnya jam 9. Nah, itu nggak benar ya, nanti hormonnya juga nggak tumbuh, dan nanti kalau anak makan baru jam 10, nah, itu makan pasti ya makan siangnya jam berapa nanti ya. Itu nggak benar ya, harus teratur ya. Tidak lebih dari 30 menit. Kalau 30 menit nanti dimut dan lain sebagainya ya, dan tidak menawarkan camilan. Lingkungannya menyenangkan ya, siapkan serbet agar tidak berantakan, tapi jangan setiap kali lap gitu ya, satu suapan dilap itu akan mengganggu ya. Tidak ada distraksi tadi, tidak sambil jalan-jalan, tidak sambil nonton TV ya. Kemudian jangan memberikan makanan sebagai hadiah ya. Prosedurnya adalah makanan dalam porsi kecil, makanan utama dulu baru minum, dorong anak untuk makan sendiri, dan bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan, tawarkan kembali makanan secara netral. Bila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makan dan membersihkan mulut anak jika makan sudah selesai. Ya. Bagaimana tentang alergi? Dulu kan orang takut memberikan makan karena nanti takut alergi ya. Tapi ternyata penghindaran atau penundaan makanan alergenik itu tidak terbukti menurunkan alergi. Justru penundaan telur, susu, sereal malah akan meningkatkan risiko dermatitis dan alergi ya. Pajanan dini dan teratur pada periode kritis menimbulkan toleransi ya. Jadi kalau kita misalnya memberikan mencoba ikan ya, sekarang nggak ada batasan ikan ya, boleh diberikan pada usia mulai 6 bulan itu ya boleh ya, dalam jumlah sedikit dulu. Dan nanti makin lama makin meningkat banyak, karena ya itu tadi, kalau kita menghindari ternyata justru risiko alerginya justru akan meningkat. Nah ini adalah bagaimana kita kalau mempunyai ini ya, kalau Anda melakukan penimbangan ya, lihat ya, kalau ada penimbangannya dilakukan penimbangan di posyandu ya. Jika antara BB per BB ya, antara -2 sampai +2 SD, maka lihat arah pertumbuhannya. Kalau arah pertumbuhannya ini dia berat badan naik sesuai dengan grafik, maka evaluasi rutin bulan depan. Ya, tapi kalau dia berat badannya naik tapi tidak sesuai grafik atau weight watering tadi ya, arahnya tuh naik tapi tidak sesuai, maka kita harus waspada. Ya, kemudian juga mendatar, dan juga kan yang berat badannya menurun harus waspada. Konsulting cara pemberian makan bayi yang benar, dan kemudian evaluasi kenaikan berat badan dalam waktu 2 minggu. Kalau dalam waktu 2 minggu berat badan naik, evaluasi dalam 2 minggu, ya program dalam KMS dan dia terang, ya kalau baik ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau berat badannya tetap atau turun, maka kita harus rujuk ya, supaya apa, nanti bisa ditangani secara benar oleh dokter spesialis. Ya. Nah, bagaimana kalau stunting? Stunting harus dirujuk. Atau kalau berat badannya kurang dari -2 atau lebih dari +2,
maka kasus harus merujuk ke ini, dan kemudian kalau dokter puskesmas tidak bisa menangani dengan baik, maka harus setelah 2 minggu berat badannya tetap, maka harus dirujuk ke spesialis anak. Ya, mungkin kita harus mencari ada beberapa faktor penyebabnya. Oke, saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Untuk tadi kan ada di slide yang aturan makan untuk Maaf, nggak dengar saya gimana? apakah sudah terdengar, Bu? Ada yang nanya? Yang bertanya siapa? Nggak ada pertanyaan atau enggak? Ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Udah, kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, ya nanti bahannya saya berikan lewat siapa temenmu ya, siapa yang kotak saya biasanya siapa? Fatmawati ya, Fatmawati. Oke, kalau gitu kita bisa akhiri ya. Terima kasih. Ya. Saya Liv ya. Allah. Teman-teman sudah di SS tadi, jadi teman-teman yang mau melanjutkan aktivitasnya dipersilahkan. Mohon maaf ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Izin live ya. Ya, Mbak. Sama-sama. Sama-sama.